Shalom, selamat masuk hari yang baru dan selalu dengan berkat yang baru dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Hari ini tema kita adalah tamu di tengah malam. Firman Tuhan berbicara, Yohanes 3 ayat 1-3 berkata demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Nikodemus ini pada malam hari ya datang menemui Tuhan Yesus. Mengapa pada malam hari? Malam hari itu berarti suatu situasi yang sangat penting dan genting sekali. Berarti ada sesuatu yang mengusik hatinya. Sebab itu ia datang pada Yesus pada malam hari. Dia mencari Yesus karena sesuatu yang mengusik hatinya, menjadi beban di dalam jiwanya. Dia ingin bertanya tentang keselamatan, apa itu hidup yang kekal, dan seterusnya. Sebab itu Nikodemus datang Yesus pada malam hari. Mengapa dia pada malam hari? Yang pertama juga adalah karena seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang pengajar di Israel. Tetapi dia tidak mengerti hal-hal yang sifatnya rohani. Dia tidak mengerti kelahiran baru. Kalau dia datang pada siang hari, akan nampaklah pada kawan-kawan dan kelompoknya itu tidak enak. Sedangkan kawan-kawan kelompoknya, para pemimpin agama Yahudi kan tidak suka dengan Tuhan Yesus. Itu dia mencari waktu yang tepat, itu malam hari. Berarti ini sangat penting bagi dia, sangat serius. Dan dia adalah seorang pengajar Israel yang sangat disegani. Tetapi tadi dikatakan dia tidak mengerti tentang kelahiran baru. Dia belum mengetahui hidup yang kekal. Yang dia tahu adalah kalau berbuat baik, maka pasti masuk surga. Itu pengertian. Nah, akhirnya datang malam hari pada Yesus dan dia berkata, Engkau adalah guru yang diutus Allah. Mengapa Nikodemus kata demikian? Karena Nikodemus melihat bahwa Yesus mengadakan tanda mujizat. Kalau Allah tidak menyertai, maka tidak ada tanda mujizat. Sebetulnya Nikodemus yakin bahwa Yesus adalah yang disertai oleh Allah. Ya, dia tidak tahu kalau Yesus adalah Allah sendiri. Kemudian Yesus menjawab bahwa jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi engkau harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus sebagai seorang pemuka agama, dia tidak mengerti bagaimana saya lahir kembali. Bagaimana saya bisa masuk kembali ke perut ibu saya? Saya sudah setua sebesar ini, bagaimana saya masuk ke perut ibu saya? Jadi Nikodemus sama sekali tidak mengerti apa itu kelahiran kembali. Nah, saudara sekalian, seringkali kita pun sama seperti Nikodemus. Mungkin sudah bertahun-tahun bahkan turun-temurun menjadi Kristen. Bahkan bertahun-tahun kita menjadi pemuka agama, menjadi tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh Kristen yang luar biasa. Tetapi Anda belum mengalami kelahiran kembali. Belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Anda tidak mengerti keselamatan, belum mengerti hidup yang kekal. Saat ini, cari Yesus. Kalau saudara belum mengalami kelahiran baru, kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat seperti Nikodemus, malam hari ini, cari Yesus. Berlutut dalam pada Yesus, Tuhan tolong saya. Saya ingin menerima kelahiran kembali. Saya ingin hidup yang kekal. Saya ingin lahir baru. Bagaimana saya mengalami kelahiran baru? Bagaimana saya hidup yang kekal? Karena amal ibadahmu tidak menyelamatkan engkau. Tapi justru Yesus yang hiduplah yang menyelamatkan engkau. Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dengan amal baik, amal ibadah sebagai ucapan syukur. Karena engkau sudah diselamatkan. Kalau Anda belum mengerti, carilah hamba Tuhan yang mengerti. Yang menuntun saudara. Untuk menerima hidup yang kekal. Untuk menuntun Anda mengalami kehidupan yang baru. Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam ini, jadilah tamu yang mencari Yesus. Supaya Anda mengalami kelahiran baru. Carilah Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah kelahiran baru. Terimalah kelahiran kembali. Ketika kontra Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau dilahirkan kembali. Cari pemimpin, cari rohaniwan, cari pendeta yang dapat menuntun saudara masuk dalam kelahiran yang baru. Tapi penting malam ini,
terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Haleluya. Amin.